Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaifa halukum para santri-santriku yang saat ini berada di rumah. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar semester 2 materi awal, yakni tentang masa praaksara. Baik, masa praaksara adalah masa yang belum ada tulisan. Mari kita mengenal masa praaksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi, masa praaksara adalah masa atau zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Kapan masa praaksara dimulai dan berakhir? Masa praaksara dimulai saat manusia berada di muka bumi dan berakhir saat manusia sudah bisa menulis. Atau misalnya ketika manusia sudah berada di bumi dan jika sudah ditemukan di satu daerah, contohnya seperti bangsa Mesir yang terbebas dari masa praaksara kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi 3000 tahun sebelum Masehi yang lalu, Mesir ini sudah ditemukan bukti bahwasanya mereka sudah terbebas dari masa praaksara. Adapun Indonesia terbebas dari masa praaksara pada abad ke-5 Masehi, ditandai dengan bukti Yupah, yaitu batu yang bertulis. Artinya batu yang ada tulisannya. Nah, batu ini ditemukan di kerajaan Kutai. Nah, untuk mengenal kehidupan di masa praaksara dapat kita ketahui dengan dua peninggalan sejarah, yakni artefak dan fosil. Fosil adalah bukti sejarah yang berupa kerangka manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan artefak adalah bukti sejarah berupa alat-alat rumah tangga dan alat-alat pertanian. Dengan fosil, kita bisa memahami bahwa pertumbuhan fisik pada manusia seperti apakah pada masa praaksara. Jadi dengan fosil ini kita bisa mengidentifikasi, kita bisa memahami bagaimana manusia itu tumbuh dan berkembang pada masa tersebut. Adapun bukti artefak ini kita bisa mengenal seperti apa sih kehidupan manusia pada masa praaksara, seperti apa mereka berkembang, seperti apa mereka bertahan hidup, seperti apa mereka berkebun dan sebagainya. Bukti-bukti peninggalan sejarah. Yang pertama, fosil. Jadi untuk membuktikan suatu kehidupan sejarah pada masa praaksara atau pada masa-masa yang telah lampau dapat dibuktikan dengan yang pertama fosil. Fosil adalah yang berupa kerangka makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Yang kedua, artefak yang berupa alat-alat rumah tangga dan pertanian. Dan yang ketiga ada prasasti yang berupa tulisan pada batu atau dinding gua dan tulisan naskah kuno. Jadi, misalnya di salah satu daerah, misalnya daerah A. Daerah A ditemukan ada bukti fosil dan artefak, tapi tidak ada bukti prasasti. Berarti daerah A telah terjadi kehidupan karena ditemukan bukti fosil dan artefak. Telah terjadi kehidupan di daerah tersebut. Akan tetapi daerah tersebut masih kategori praaksara. Kenapa? Karena belum ditemukan bukti prasasti. Kemudian contohnya lagi daerah B. Daerah B ditemukan bukti fosil, artefak dan prasasti. Berarti di kehidupan atau di daerah B itu telah terjadi telah ditemukan bukti kehidupan manusia di dalamnya karena ditemukan fosil dan artefak. Kemudian daerah B tersebut juga sudah terbebas atau sudah bukan lagi daerah praaksara. Kenapa? Karena sudah ditemukan bukti prasasti. Sekian
pelajaran hari ini. Syukron al-ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.